Halo, nama aku Anissa. Umur aku 17 tahun. Di sini aku ingin memberikan surprise untuk wali kelas kita yang bernama Ibu Nike. Ibu Nike ini sosok yang luar biasa menurut kita karena Ibu Nike ini sosok yang penyayang, nggak pernah marah. Terus juga dia itu ibu kedua bagi kita. Nah, kira-kira konsepnya apa nih? Konsep berawal dari venue. Kalau kita tuh pengennya garden outdoor. Iya, mewakili juga karena ini kan mungkin terakhir kita ketemu rame-rame. Terus ya semoga aja nanti ke depannya kita bisa ketemu lagi. Jadi gimana Ibu Nike, udah dikabarin kan? Dia Udah, pasti bisa datang? tapi kayaknya nggak bisa datang deh hari ini deh. Karena setelah ditunggu, setelah dihubungi berkali-kali, Bu Nike itu belum ketahuan juga di mana. Tim memutuskan untuk mengutus Lisa dan Monik kembali ke venue. Ini akan saya kenang sampai seumur hidup saya. Halo, nama aku Anissa. Umur aku 17 tahun. Di sini aku ingin memberikan surprise untuk wali kelas aku bersama teman-teman aku. Hai, aku Fanfan. Hai, aku Lisa. Hai, aku Praseska DKD. Di Lovely Moment kali ini, saya ingin memberikan surprise untuk ibu wali kelas kita yang bernama Ibu Nike. Ibu Nike ini sosok yang luar biasa menurut kita karena Ibu Nike ini sosok yang penyayang, nggak pernah marah. Terus juga dia itu ibu kedua bagi kita. Momen yang paling berkesan yang waktu itu Ibu Nike ulang tahun. Itu kita ngerjain Ibu Nike, tapi tiba-tiba kita surprise gitu ke Ibu Nike. Dan yang paling berkesan sampai saat ini sih, yaitu Bu Nike itu selalu membela kita. Momen yang bikin Ibu Nike sedih itu yang waktu kita ada kunjungan kampus. Itu hampir satu kelas kita tuh nggak datang. Karena emang kita udah janjian nggak datang. Kita kira nggak bakal ada hukumannya. Nggak taunya Ibu Nike jadi marah sama kita. Terus Ibu Nike kecewa gitu sama kita. Sampai kita tuh nyesel banget. Sekelas waktu itu bikin dia marah. Kira kita berembuk gimana sih caranya biar bikin Ibu Nike tuh nggak marah lagi sama kita gitu. Kita berusaha buat ngasih tahu ke Ibu Nike bahwa kita itu kemarin nggak bisa, mungkin ada acara, jadinya kita bilang minta maaf ke Bu Nike kalau kita nggak bisa ikut. Pesan untuk seluruh murid Indonesia, ya lebih menghargai guru aja. Jangan pernah nyakitin hati guru, karena di balik itu semua itu guru juga berperan penting juga buat kalian gitu. Ibu Nike, surprise ini kita persembahkan untuk Ibu Nike. Semoga Ibu Nike suka ya. I love you, Bu Nike! Jadi apa tema dan siapa wisher kita minggu ini? Jadi wisher kita kali ini tuh anak yang baru lulus dari SMK Strada, namanya Anissa gitu. Jadi Anissa dan teman-temannya ini ingin memberikan surprise lovely moment ke salah satu wali kelas mereka gitu, namanya Bu Nike. Oh, lulus-lulusan ya berarti ya, farewell gitu ya. Guys, gimana? Ada cerita apa lagi? Setelah mereka lulus, mereka kan nggak akan ketemu lagi tuh. Jadi sebenarnya si Anissa dan kawan-kawannya ini ingin berterima kasih sih sebenarnya, seperti itu gitu. Jadi ini wisher kita rombongan ya? Rombongan, satu Yang kelas. diwakilkan sama Anissa, tapi yang mau berpartisipasi itu ada satu kelas. Iya. Untuk pertama kalinya, wisher kali ini itu lebih dari satu orang dan banyak banget. Ini mungkin wisher terbanyak kita, walaupun diwakilkan oleh satu orang karena isinya satu kelas. Tapi emang kayaknya waktu SMA tuh wali kelas kita tuh berjasa banget. Terus emang rasanya saat itu kayak mau pisah tuh sedih banget karena kuliah yang satu di sini-sini kayak memang udah. Karena kan tiap hari ketemu, jadi pasti Dan dekat banget. di antara mereka juga pasti kan bakalan nggak ketemu lama juga gitu. Kalau wishernya rombongan gitu, menurut gua kita harus masukin beberapa anak-anak itu di dalam show-nya kayaknya. Pasti. Kita libatkan, ya nggak?
Ya mungkin kalau misalnya ramai nanti kita ngobrolin Dot kamu sama Dipo supaya mungkin kalau mereka ambil bagian bukan sebagai solois tapi ya sebagai choir aja gitu. Jadi kita akan melibatkan teman-teman Anissa ini untuk ikut koreo atau enggak ikutan nyanyi lah paling enggak gitu. Jadi kita akan membuat show ini tuh lebih spesial dan lebih dalam serta lebih hangat karena ada kehadiran mereka semua. Nah, kira-kira konsepnya apa nih? Konsep berawal dari venue berarti ya. Kita tuh pengennya garden outdoor. Kita kayak dulu pernah bikin tema-tema farewell juga ya. Beberapa farewell tapi mungkin farewellnya yang tipenya berbeda ya untuk teman. Sekarang kita harus bikin yang ceria kali biar rame-rame. Ntar kalau nangis rame-rame kayaknya Tapi tetap harus ada harunya loh. Kayaknya sih boleh, moodnya kita bikin happy biar bisa lebih dancey, Roro bisa bikin jumpalitan atau bagaimana. Nah, kira-kira lagunya apa, Dut? Kalau perpisahan yang gue kebayang sih ada satu lagu dari musikal Laskar Pelangi yang gimana ini? Ceritanya itu adalah salah satu anak Laskar Pelangi ingin pamitan sama gurunya. Jadi dia pamit juga sama teman-temannya karena masing-masing mau melanjutkan. Jadi lagunya tuh Ibunda yang kusayangi, yang kuhormati. Iya, mungkin dari nanti ada lagu di awal yang lebih moodnya lebih ceria, upbeat, langsung turunin. Mungkin di situ teman-temannya Anissa dan kawan-kawan juga bisa masuk di situ gitu bisa. Dan menurut aku sih lagunya perfect banget karena selain ke Ibunda ada ke sahabat juga. Jadi tadi aku setuju banget, Ido sempat ngasih tahu kalau ada lagu Salam Perpisahan. Nah, aku dulu suka banget memang sama lagu itu dan kalau aku requestnya harus ada lagu Graduation karena dari zaman dulu kalau farewell, graduation tuh kayaknya wajib, itu lagu wajibnya. Gue boleh request lagu nggak sih? Kayaknya kalau dari zaman kita sekolah, kalau lagu Graduation harus ada lagunya Graduation si Vitamin C. Mungkin yang anak zaman sekarang tuh nggak tahu Vitamin C itu kayak apa. Tahu, pasti kamu tahu. Pokoknya rambutnya warna kuning sama orange kayak. Remember, there's a lesson. Oh ya, itu harus. Karena memang itu ya memang. Oh iya, berarti Anissa dan teman-temannya harus latihan vokal ya, Dot ya? Harusnya itu PR kita juga ya berarti ya. Berarti PR kita tinggal Anissa dan kawan-kawan latihan vokal, terus Roro juga PR dong. Masa Roro kita juga yang dikasih PR? Roro juga harus lihat venue-nya seperti apa untuk membuat koreonya. Saya juga dan kita semua. Jadi kita semua PR-nya banyak. Oke, kita cus aja deh. Oh, sip. Oke, jadi kali ini tim udah bikin skenario untuk mengelik profil dari Ibu Nike. Jadi kita itu ceritanya tim dari News yang pengen menjadikan Ibu Nike ini sebagai narasumber. Nah, aku sebelumnya udah janjian sama Ibu Nike untuk liputan hari ini dan sekarang kita mau ketemu Ibu Nike langsung ke ruang kantornya. Yuk. Mbak Ai, apa kabar? Sesuai janji kita kemarin, Ya. aku mau tanya-tanya lagi soal administrasi perkantoran, Perkantoran. sama kegiatan Ibu. Oke, ya. Ibu lagi sibuk Ini ya? iya, ini lagi mendata tentang inventaris barang-barang itu habis pakai. Iya. Aku mau tanya kan, Ibu di sini Iya. juga selain jadi ketua jurusan Iya, administrasi perkantoran, Betul. juga Ibu jadi wali Wali kelas. kelas, Ya? ya. Wali kelas 12 administrasi perkantoran. Oh gitu. Iya. Kalau sekarang lagi ada kegiatan mengajar atau Oh, praktek? ada. Boleh aku Silakan. lihat Ada sebentar? di sebelah. Oke. Iya. Mari. Anterin ya Bu ya. Iya. Ini Mbak, anak ini ruangan kelas 12 administrasi perkantoran ya. Kemudian di ruangan ini juga
sekaligus sebagai ruang praktek gitu ya. Sekaligus sebagai ruang praktek di mana nanti anak-anak itu selain mendapatkan teori di kelas ini juga nanti dia harus bisa mempraktekkan bagaimana pekerjaan seorang sekretaris. Jadi administrasi perkantoran itu sebetulnya dulu itu jurusannya sekretaris gitu. Iya, betul. Iya, ini jadi proses mengetik kecepatan gitu ya. Iya, mengetik kecepatan di mana untuk yang mengetik ini nanti dihitung. Nah, ini kan untuk angka-angka di sini ini menunjukkan dia kecepatan mengetiknya itu sampai berapa huruf ya, gitu. Ya, ini dihitung per menit. Jadi untuk menitannya sampai 5 menit. Udah banyak banget yang ibu jelasin dari administrasi perkantoran. Betul. Kan itu tugas ibu sebagai ketua jurusan sama guru. Betul. Nah, selain jadi guru sama ketua jurusan, ibu juga jadi wali kelas ya Bu? Betul. Itu gimana Bu? Emang nggak susah membagi waktu antara jadi ketua jurusan sama jadi wali kelas, yang kalau wali kelas itu kan kita tuh harus mengayomi satu kelas Betul, itu. ya. Itu Satu gimana persatu ya. Nah, Iya, gimana jadi jadi wali kelas? kita harus bisa memahami kepribadian anak tersebut satu persatu begitu ya. Mengingat ini jurusan administrasi perkantoran sudah kelas 12, sedangkan saya mengajarnya bukan hanya kelas 12 saja, Mbak. Kelas 10, kelas 11. Jadi saya dari anak ini kelas 10, 11, saya sudah mengajar. Jadi saya sudah tahu kepribadian satu persatu begitu, kepribadian anak ini. Makanya saya di itu meja saya itu sudah lengkap data-data pribadi dari siswa. Kayaknya mungkin aku lihat, Oke. boleh kali ya Bu? Iya. Ya, kelas kami itu jadi itu sudah merupakan ketentuan dari perkumpulan Strada bahwa setiap kelas, wali kelas harus bekerja sama dengan siswa yang diwaliin itu untuk membuat komitmen semua pelajaran yang ada di kelas 12. Mungkin sambil duduk. Oh iya, boleh. Iya. Nggak apa-apa. Oh iya, ngomong-ngomong, ibu itu udah berapa lama mengajar di sekolah ini? Saya di sini sudah 24 tahun, Mbak Ai. 24 tahun. Iya, dari saya kurus sekali sampai sekarang sudah Masih kurus, masih langsing. Ibu Nika itu emang sosok yang hangat, yang supel, dan dia itu emang kelihatan kalau dia tuh peduli sama orang yang di depannya gitu. Dan ternyata apa yang dibilangin sama Anissa dan temen-temennya kalau Ibu Nika ini orang yang supel dan baik hati itu ya emang kebukti sekarang. Kayaknya ibu deket banget ya Bu sama anak-anak. saya dengan anak-anak itu sudah dekat sekali, bahkan kita terhadap murid itu boleh dekat, tapi ada batasnya. Oh gitu. Iya. Ya, mereka juga ada rasa hormat juga. Betul, ya. Iya. Gimana sih pesan-pesan ngajar mereka yang habis lulus? Anak-anaknya kayak apa? Saya bangga sekali ya dengan kelas 12 AP itu ya, mereka anaknya itu aktif gitu ya. Aktif itu dalam arti selain dia peduli dengan kelasnya, juga aktif ketika dalam proses belajar mengajar begitu. Iya, justru banyak anak yang bertanya itu saya lebih suka gitu. Iya. Jadi mereka merhatiin Betul, pelajaran ya, betul, iya. Tapi kalau mereka kan secara satu persatu emang deket ke ibu, tapi kalau kedekatan mereka per kelas, apa mereka tuh anak yang kompak atau yang seperti apa? Kompak, Mbak. Oh, kompak. Kompak sekali. Iya, kompak sekali. Dalam segi positif ya. Kalau negatif, mari kita bolos bareng-bareng, enggak ada. Jadi dalam hal positif gitu ya. Tapi pernah nggak sih Bu mereka bikin ibu tuh sampai yang kesel banget gitu tuh pernah nggak? Kayak bikin ibu yang marah gitu sama mereka. Untuk kesel, saya kalau kesel marah itu justru malah pas saat saya ulang tahun. Kenapa ibu marah? Saya dikerjain sama dia gitu. Sengaja dia bikin kelas itu jadi gaduh begitu ya. Rame sekali, saya sudah sampai mengetok meja begini ya sampai keras-keras. Rupanya dia nggak peduli, tetap saja dia gaduh. Begitu terakhirnya nggak taunya rotinya keluar langsung happy birthday. Wah. Yang tadinya marah jadi seneng terharu gitu Iya, ya Bu. betul, Makin terharu. sayang dong sama- Akhirnya nangis saya malam. Oh nangis. Iya, terharu soalnya, iya. Soalnya ada anak-anak yang mungkin melihat pesan ini, mungkin ibu bisa kasih pesan dan kesan buat mereka, maksudnya pesan untuk jadi lebih baik atau seperti Oh, apa iya. gitu pesannya.
Iya. Anak-anak yang baru lulus. Yang kemarin baru ini. lulus, anak-anakku kelas 12 AP, Ibu Bunike sebagai wali kelas kalian semua, Ibu berpesan kamu hendaknya nanti setelah lulus, ini sudah lulus ya dari SMK ini, harus menjadi orang yang percaya dirinya kuat, terus mempunyai kepribadian yang baik ya. Nanti bagi mereka yang bekerja setelah lulus itu nanti kalian harus bisa menyesuaikan diri dengan lapangan pekerjaan yang baru, dunia yang baru, sesuai dengan yang sudah kalian peroleh teorinya dari sekolah. Begitu. Untuk yang kuliah, lanjutkan terus cita-citamu sampai setinggi mungkin. Satu lagi, tetap ingat Bunike gitu. Iya. Oke, jadi kita sudah berhasil mengulik profil dari Ibu Nike dan dari hasil tadi kita sudah bisa melihat kalau Ibu Nike itu memang pribadi yang supel, pribadi yang baik hati dan juga pribadi yang sangat peduli sama anak-anak didiknya dan dia itu memang sangat dekat secara emosional dengan anak-anak didiknya dan kalau menurut aku sih emang Ibu Nike ini pantas untuk dikasih surprise oleh Wishing for You. Kayaknya cukup deh aku udah ngobrol soal administrasi kantoran, aku juga udah tahu Ibu jadi wali kelas itu yang seperti apa gitu. Aku pamitan dulu nih. Oke, terima kasih banyak loh Mbak Ai. Iya, sama-sama. Aku pamitan dulu. Terima kasih buat Iya. waktunya. Yang ku sayangi, yang ku sayangi. Sebenarnya sih lagunya agak-agak susah ya, soalnya nadanya terlalu tinggi. Semoga aja nanti ke depannya kita bisa ketemu lagi, rame-rame lagi gitu. 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin ini pengalaman pertama buat mereka untuk menari dan juga menyanyi sekaligus gitu. Jadi gue masih melihat di sini tuh kayaknya mereka agak-agak tegang.